Oke, selamat berjumpa kembali di channel saya. Kali ini mari kita sama-sama belajar mengenal komponen elektronika dasar. Ya, seperti yang kalian lihat di video saya ini adalah beberapa komponen dasar elektronika yang biasanya ada di suatu rangkaian, seperti rangkaian yang umum kita dapati di rumah tangga, seperti TV, seperti mesin cuci, kulkas, apa segala macam yang umum kita jumpai. Jadi mengapa kita pertama kali harus belajar komponen elektronika dan mengenal komponen elektronika itu sendiri? Jadi bagaimana mungkin kita bisa memperbaiki suatu kerusakan kalau kita tidak mengenal komponen dasar suatu rangkaian elektronika. Oke, kita mulai untuk pengenalan komponennya, yaitu kita tunjuk ya. Ini adalah kapasitor. Ini 1 2 bentar. 1 2 3 4. Ya, ini adalah semua adalah kapasitor. Tapi jenisnya beda-beda. Kalau ini adalah elko. Ini elko, ini kapasitor keramik, ini kapasitor milar. Ya. Seperti itu. Untuk elko, untuk semua kapasitor ini sudah, untuk nilainya atau nilai kapasitansinya ini sudah ada atau sudah tertera di badannya. Seperti itu. Jadi seperti ini kita ambil, kita lihat. Nah, sudah ada nilainya di badannya, yaitu 250 volt 3,3 mikrofarad. Seperti itu. Jadi apa artinya nilai ini? Ini adalah 250 volt. 250 volt ini adalah besar volt maksimal yang besar tegangan maksimal yang diperbolehkan untuk kita tancapi atau kita berikan komponen ini. Jadi misalkan ada suatu rangkaian atau suatu peralatan yang tegangannya 300 volt, ini tidak kuat kalau kita tancapkan komponen ini, bisa meledak. Itu kapasitas maksimalnya 250 volt. Kemudian ini ada 3,3 mikro, ini kapasitas maksimalnya juga, kapasitasnya ya 3,3 mikrofarad. Kapasitor atau elko ini biasanya berfungsi untuk penyaring filter frekuensi rendah atau bass di crossover pasif atau crossover aktif ya. Ini biasanya dipakai untuk treble ya. Ini biasanya dipakai untuk treble biar frekuensi bassnya itu tidak bisa lolos. Seperti itu, pembatas atau pemisah frekuensi rendah ini. Ya, kita sisihkan. Kemudian kita ada elko yang seperti ini. Nah, ini juga elko, kakinya juga ada 2. Yang tadi kan tidak ada plus minusnya kakinya, jadi non polar. Kalau ini ada ada polaritasnya, ada plus minusnya ini kakinya, tidak boleh bolak-balik kalau pemasangannya ya. Ini kalau ada kodenya, ada garis seperti min, ini adalah negatif. Jadi kaki ini adalah negatif, ini positif. Untuk nilainya bisa kita lihat juga di badannya seperti ini. Ini 400 volt, lihat. Nah, tidak bisa fokus kameranya. Ini 400 volt 4,7 mikrofarad ya. Tuh. 400 volt 4,7 mikrofarad, seperti itu. Sama kayak tadi penjelasannya. Kemudian kita ada lagi kapasitor keramik ini ya. Ini juga non polar atau tidak berpolarisasi, tidak ada plus minusnya, bolak-balik bisa pemasangan. Ini untuk nilainya, kita fokuskan. Tidak bisa fokus ya. Maaf, ini menggunakan kamera yang kurang bagus.
kamera HP yang kurang bagus, jadinya susah fokus. Ini nilainya kita bisa lihat 15 ya. Jadi ini satuannya pico, ini 15 pico, ini pico farad, 15 pico farad, seperti itu. Kemudian kita ada lagi kapasitor jenis Mylar, ini hijau, ini biasanya hijau warnanya. Ini juga nilainya sudah ada di badannya, seperti itu. (104) ya, ini nilainya 104 berarti 100 nano. 4 di angka ketiga ini berarti menunjukkan jumlah nolnya. Nolnya ada 4, berarti 10 tambah 04 berarti 100 ya, 100.000 nano, 100.000 pico. Karena satuan dasarnya adalah pico, berarti 100.000 pico. Untuk penyebutan mudahnya adalah 100 nano. Kan 1000 pico itu 1 nano. 1000 pico 1 nano, 1000 nano 1 farad, seperti itu. Ini nilainya 100 nano, seperti itu. Untuk yang kurang jelasnya atau ya, untuk pertanyaan apa, bisa di kolom komentar biar lebih jelasnya. Oke, kita singkat saja untuk penjelasan komponen-komponen ini. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa dipertanyakan di kolom komentar. Kemudian kita beralih di komponen resistor, seperti ini. Resistor nih, 1 2 3 4 5, ini resistor semua ini. Nih, resistor berfungsi untuk penghambat arus ya, sehingga arus yang dibutuhkan sehingga arus yang keluar itu bisa dihambat, atau penghambat tegangan juga bisa, penghambat arus. Ini untuk gelang-gelangnya, apabila kita ingin bisa membaca gelang-gelang resistor, kita harus tahu arti dari gelang-gelang itu. Di sini kita mempunyai 4 gelang ya. Resistor ini mempunyai 4 gelang. Gelang pertama adalah oranye, gelang ketiga oranye, gelang kedua oranye, gelang ketiga adalah coklat, gelang keempat adalah emas. Gelang pertama ini menunjukkan angka. Sebelumnya kalian harus hafal ya, kode untuk lebih bisa menghafal resistor itu adalah kodenya seperti ini. Ini ya, Comeo Kuhibi Uwape ya. Atau bisa juga Comeo Kuhibi Uwap ya, seperti itu. Jadi untuk pembacaan nilainya ini, untuk gelang pertama adalah oranye. Oranye itu berapa? Jadi tinggal kita kode tadi Comeo berarti 3. Terus gelang kedua ini berarti oranye juga, berarti menunjukkan angka. Ini 3 juga, ini 3. Kemudian gelang ketiga ini warnanya coklat. Untuk coklat di gelang ketiga berarti menunjukkan jumlah 0. Misalkan tadi kodenya kan Comeo tadi, kan coklat 1 kan? Ya kan 1. Come merah berarti 2, berarti 01, 02 jumlah nolnya 1, jumlah nolnya 2. Berarti kalau ini ini kan coklat, berarti jumlah nolnya 1. Berarti tinggal 3, 0 seperti itu. Jadi nilainya 330 ohm dengan toleransi 5%, seperti itu. Nih, ini kalau resistor warna biru ini adalah jenisnya resistor metal film. Biasanya ada lagi yang resistor metal film yang kakinya ada 5 itu. Untuk lebih penjelasan lebihnya lagi nanti bisa di next video untuk resistor metal film yang kakinya 5 itu. Kemudian ini resistor karbon seperti ini. Kalau kita mau
mengetahui nilainya berapa, ini kita tinggal seperti tadi. Ini warnanya, gelangnya adalah gelang pertama coklat, gelang kedua hitam, gelang ketiga hitam, kemudian gelang keempat adalah emas. Berarti coklat kan 1 menunjukkan angka 1, gelang kedua hitam, sedangkan hitam di gelang kedua itu adalah 0, ya kan, 0. Berarti 1, 0, gelang ketiga hitam lagi. Nah, untuk hitam di gelang ketiga itu tidak ada, berarti 1, 0 ohm, berarti 10 ohm ya, 10 ohm, nilainya 10 ohm, toleransi 5%. Itu. Kemudian ada lagi resistor besar seperti ini resistor 1 watt, ini 1 watt. Nah ini di gelangnya kita bisa melihat warna biru, ini abu-abu ya, biru, abu-abu, kemudian perak ya. Bagaimana cara menjumlahkan atau mengetahui nilai resistansinya? Gelang pertama biru, kita tinggal menghitung tadi kode tadi, Chomeo Kuhi Bi. B kan berarti 6, berarti 6, abu-abu berarti kuhibi uwa. Nah, A nya abu-abu 8, 6, 8, peraknya 10. Kalau perak di kaki nomor 3 ini berarti 0, atau 1/10-nya. Berarti kita tinggal memberikan koma di tengah-tengah dua warna gelang tadi. Berarti 6,8 ohm, nilainya 6,8 ohm. Dengan emas toleransinya 5%, 6,8 ohm. Oke. Dan ini sama kayak tadi, saya kira sudah bisa kalian memahaminya. Kemudian ini ada lagi resistor jenis karbon, resistor kapur, jenisnya kapur. Ini resistor kapur biasanya dipakai untuk resistor penguat akhir di power. Ini wattnya ini besar, 5 watt, resistor 5 watt, 0,22 R, ini berarti 0,22 ohm. Seperti ini pemasangannya, ini bolak-balik bisa. Oke, saya kira sudah paham untuk membaca nilai gelang-gelang di badan resistor. Untuk lebih jelasnya nanti saya sisipkan tabel warna gelang di resistor. Kemudian kita beranjak ke komponen yang lain. Ini adalah transistor. Nah, transistor jenis ini adalah transistor final, transistor Toshiba final power seperti ini. Ini kakinya ada 3, ada basis, kolektor, emitor. Basis, tengah ini kolektor, ini emitor. Untuk jenis seperti ini kalian harus mengingat-ingat. Jadi letak basisnya itu ada di sebelah kiri, sini. Untuk jenis besar seperti ini pasti basisnya ada di sebelah kiri. Kenapa kita harus tahu letak kaki basis? Ini untuk kita apabila mau mengecek transistor ini masih bagus atau sudah rusak. Jadi langkah pertama yang harus kita tahu adalah letak kaki basisnya di mana. Seperti itu. Nah, untuk pengecekan dengan avometer nanti kita bisa buktikan. Sementara kita pengenalan dulu untuk komponen-komponen elektronikanya. Seperti itu. Kemudian kita ada lagi transistor. Ini juga transistor lagi. Ini untuk jenis transistor seperti ini kaki basisnya ada di sebelah kanan, sebelah sini. Ini basisnya sebelah sini. Basis, kolektor, emitor. Kolektor pasti ada di tengah. Kebanyakan ada di tengah kolektor itu. Tinggal basisnya, kita cari basis. Kalau jenis seperti ini basisnya ada di sebelah kanan ini.
kan menghadap ke depan ini anunya. Kodenya ada di sebelah sini, jadi menghadap ke atas. Basisnya ada di sebelah kanan sini. Basis, kolektor, emitor, seperti itu. Kemudian ada lagi transistor kecil seperti ini. Seperti ini. Nah, transistor seperti ini basisnya ada di sebelah kiri sini. Nah, ini kan, menghadap ke atas juga ini. Nah, basisnya ada di sebelah kiri sini. Basis, tengah ini kolektor, ini emitor, seperti itu. Jadi kalian harus tahu letak kaki basisnya sebelah mana. Oke, kemudian kita ada lagi komponen. Ini adalah potensiometer. Ini jenisnya adalah resistor yang dinamakan potensiometer, seperti itu. Ini potensiometer stereo karena ada dua blok terminal, seperti itu. Dua blok terminal. Nah, seperti ini. Ini untuk kaki-kakinya, yang tengah sini adalah outputnya. Ini tengah ini output, ya, output. Ini input, sebelah kanan input, yang sebelah kiri ini ground, ya. Ini output tengah, inputnya sebelah kanan, sebelah kiri ini ground, seperti itu. Ini jenis resistor variabel yang dinamakan potensiometer ini. Nilainya ini ada tertulis B50K, berarti 50 kilo ohm ini. Seperti itu. Kemudian kita ada lagi dioda. Ini dioda, kita ini dulu lah. Ini dioda ya. Dioda ada dua kaki. Ya, ini ada dua kaki. Untuk membedakannya ini ada garis melingkar putih. Nah, ini tulis garis melingkar putih. Ini adalah menunjukkan positif. Ini positif, ini negatif. Ya, ini positif, ini negatif. Jadi apabila kita aplikasikan di rangkaian, misalkan ini dari trafo ini arusnya AC, ini AC-nya masuk sini, keluarnya ini harus DC dengan muatan positif. Ya, pasti di sini ini muatannya positif, arus DC. Kan fungsinya untuk penyearah arus kan dioda itu. Kalau transistor tadi kan fungsinya untuk penguat arus. Transistor seperti ini kan tadi, ini fungsinya untuk penguat arus. Kalau resistor kan penghambat arus. Kalau elko atau kapasitor ini fungsinya untuk menyimpan arus ataupun untuk filter frekuensi. Nih, kapasitor. Kemudian kita punya lagi ini dioda. Ini adalah jenis dioda kiprok ya, kiprok atau bridge, dioda bridge ini ada 4 kaki. Nah, di badannya ada tanda-tanda, ini tanda plus, ini tanda AC, ini min. Jadi untuk untuk pengaplikasikannya di suatu rangkaian, yaitu ini dari trafo, misalkan dari trafo CT ya, ini 12, ini 12, jadi ini keluarnya ini plus, ini min, masuk ke elko yang digunakan biasanya untuk regulator ya, regulator penyearah arus. Ini dioda kiprok ini. Di badannya ada tulisan ini GBJ3510, ini berarti 35 ampere, kapasitas maksimalnya 35 ampere itu. Kemudian kita punya lagi nggak fokus ya. Ini bentuknya hampir mirip kayak resistor, kayak transistor, cuman ini bukan transistor, ini adalah IC ya. Ini jenis IC stabilizer, ini ada 3 kaki.
Ada 3 kaki. Ini IC stabilizer yang biasanya dipakai untuk penstabil tegangan ini pada suatu regulator. Ini ada 3 kaki. Ini kodenya saya lihatkan, ini ada LM7805. LM7805 berarti 5 volt stabil, 5 volt stabil ya, 7805. Angka terakhir itu berarti yang menunjukkan keluarnya arus atau tegangan dari stabilizer ini adalah itu angka yang terakhir itu, kodenya 7805 berarti 5 volt. Ini untuk kakinya, ini yang paling kiri ini adalah input, kemudian tengah ini ground, yang ini adalah output, sebelah kanan ini output, input, ground, output. Itu jadi ini IC stabilizer ini namanya. Kemudian kita punya lagi, ini ada IC juga, IC ini, IC ini IC power, ini IC power ini. Ini kaki yang pertama adalah sebelah kiri sini ya, ada tandanya ini sudah buluk jadinya nggak kelihatan tandanya. Biasanya kaki yang pertama yang ke satu itu sebelah kiri sini. Ini IC power ya. Kemudian kita punya lagi adalah lilitan atau induktor. Ini lilitan atau induktor, biasanya untuk filter frekuensi, atau bisa juga digunakan untuk apa itu, pembangkit induksi atau GGL induksi. Induktor atau lilitan kan macam-macam fungsinya, ada lilitan. Ini satuannya adalah Henry, induktor. Kemudian ini juga induktor seperti ini, induktor atau lilitan seperti ini. Baik, sementara cukup pembahasan singkat dari beberapa komponen elektronika dasar. Barangkali bisa bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang kurang paham atau yang bisa ditambahkan, bisa komen di kolom komentar, nanti akan saya jawab sebisa saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semua apabila ingin memperbaiki suatu peralatan elektronika. Terima kasih, selamat berjumpa kembali di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.